Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di edisi Nostalgia. Di edisi Nostalgia kita kali ini kita akan flashback, kita akan mengenang ke tahun 2012. Di mana pada saat itu Nvidia dan AMD saling bertempur habis-habisan, yaitu antara GTX 680 dan HD 7970. Dan di studio kita kali ini kita udah kedatangan nih jagoannya AMD pada saat itu, yaitu adalah HD 7970 GHz Edition. Nah, seperti apa sih nostalgianya? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Kisah HD 7970 GHz Edition ini dimulai dari tahun 2011, tepatnya pada bulan Desember. Pada saat itu, AMD baru saja merilis VGA card generasi baru, yaitu HD 7970 dan HD 7950. Keduanya adalah penerus dari HD 6970 dan HD 6950. HD 7970 saat itu menjadi single GPU tercepat di dunia setelah berhasil mengalahkan GeForce GTX 580. Namun, Nvidia tidak tinggal diam. 4 bulan kemudian, Nvidia merilis GTX 680 yang juga sama-sama menggunakan fabrikasi 28 nanometer. Tahta single GPU tercepat pun akhirnya direbut kembali oleh GTX 680. Menariknya lagi, harga GTX 680 ternyata berada di bawahnya HD 7970. HD 7970 berada di kisaran $550, sedangkan GTX 680 berada di kisaran $510 atau 5 jutaan rupiah. Ya, tahun 2012, $1 masih di bawah $10.000. AMD juga tidak diam saja. 3 bulan kemudian, atau tepatnya bulan Juni 2012, AMD merilis HD 7970 GHz Edition. GPU ini merupakan produk binding dari HD 7970, di mana clock speed HD 7970 GHz Edition ini berhasil menembus 1000 MHz atau 1 GHz. Ya, ini adalah masa yang bersejarah. Akhirnya, sebuah graphic card bisa menyentuh core clock sampai dengan 1 GHz. Hal ini tentu dipengaruhi oleh fabrikasi yang semakin mengecil, yaitu menggunakan fabrikasi 28 nanometer. HD 7970 GHz Edition ini datang dengan harga yang lebih murah, yaitu di kisaran $500 atau sekitar $10 di bawahnya GTX 680. Sementara itu, HD 7970 juga turun harga menjadi $450. AMD kembali berjaya. Tahta single GPU tercepat diambil kembali oleh HD 7970 GHz Edition dengan harga yang lebih murah dari GTX 680. Perang harga seperti ini tak hanya terjadi di kelas flagship, di kelas mid-range juga terjadi pertempuran yang sangat sengit. Di kelas 2-3 jutaan rupiah ada HD 7870 dan HD 7850 yang bersaing dengan GTX 660 Ti dan GTX 660. Lalu di kelas low-end ada HD 7770 dan HD 7750 yang bersaing dengan GTX 650 Ti dan GTX 650. Oke, di studio kami sudah terdapat sang VGA card tercepat di masanya, yaitu Sapphire HD 7970 GHz Edition Vapor X. Seri Vapor X sendiri adalah seri overclock dari Sapphire yang juga cukup terkenal di masanya. Sapphire Vapor X ini menggunakan clock yang sama dengan HD 7970 GHz reference, 1050 MHz untuk boost clocknya, dan 1500 MHz untuk memory clocknya. Oh ya, di atas seri Vapor X ini masih ada lagi, yaitu seri Toxic yang punya clock lebih tinggi dari seri Vapor X. Berikut adalah paket penjualan dari Sapphire Vapor X. Namun sayang sekali, paket penjualan yang saya dapatkan ini tidak terlalu lengkap. Di sini ada panduan manual, kabel power converter, crossfire bridge, dan converter dari DVI to VGA. Sebenarnya terdapat lagi CD driver bawaan dan kabel DisplayPort, namun sepertinya sudah hilang atau terpakai oleh sellernya. Maklum saja, VGA ini sudah berumur 8 tahun. Oh ya, saya ngobok-ngobok marketplace cukup lama untuk bisa mendapatkan VGA card jadul seperti ini yang kondisinya masih bagus dan cukup lengkap. Nah, yang menarik lagi nih, ternyata dari AMD Indonesia memberikan promo 3 buah game original. Dan ternyata ketiga game tersebut masih bisa saya redeem loh di Steam, hehehe. Ya, inilah bentuk fisik dari HD 7970 GHz Edition dari Sapphire Vapor X. Bentuknya mirip dengan seri yang toksiknya, hanya saja untuk Vapor X ini tidak dibekali oleh backplate. Lalu untuk power pin-nya juga hanya menggunakan 8+6 power pin saja, sedangkan seri toksiknya menggunakan dual 8 pin. Tahun 2012, nyala RGB nampaknya belum booming seperti sekarang, namun Sapphire sudah memberikan sedikit nyala-nyala di logonya. Walau memang nyalanya ini hanya satu warna saja, yaitu warna putih. Untuk kipasnya ini lumayan adem, suhu ketika 3D Mark Firestrike stress test masih sangat terjaga yakni di bawah 70 derajat Celcius.
Oke, sekarang kita akan tes performa dari HD 7970 GHz Edition ini. Pengujian pertama, kita akan tes core 3D Mark-nya. Namun, tahun 2012, 3D Mark Firestrak belum dirilis. Saat itu, 3D Mark 11 lah yang menjadi standar acuan. 3D Mark 11 ini digunakan untuk menguji kemampuan graphic card di mode DirectX 11-nya. 3D Mark 11 ini juga merupakan penerus dari 3D Mark Vintage yang dulu digunakan untuk menguji kemampuan DirectX 10. Next, kita akan uji di game-game nostalgia yang menjadi standar review pada tahun 2012. Pertama, kita akan coba di game racing terbaru yang dirilis ketika VGA card ini diluncurkan, yaitu Dirt Showdown. Ya, ini adalah penerus dari Dirt 3 yang punya mode gameplay sangat jauh berbeda. Game ini juga sudah support DirectX 11. Kita akan tes game ini di resolusi Full HD, settingan Ultra plus MSAA 8 kali. Dan ternyata HD 7970 GHz Edition mampu melibas game ini dengan rata-rata 81 FPS. Extreme tailgating. That's it, they passed them. Game nostalgia kedua kita agak mundur sedikit ke tahun 2011. Pada saat itu, baru saja dirilis salah satu game FPS yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu adalah Battlefield 3. Ya, walaupun saya sendiri agak kecewa sama mode campaign-nya, tapi Battlefield 3 merupakan game DirectX 11 yang punya grafis luar biasa di zamannya. HD 7970 GHz Edition bisa memainkan game ini dengan settingan Ultra plus 4 kali MSAA dengan FPS rata-rata di 85 FPS. Game nostalgia ketiga kita mundur lagi ke tahun 2010. Kalau teman-teman ingat, tahun 2010 muncul sebuah game dengan grafis fenomenal seperti Crysis di tahun 2007. Ya, game tersebut adalah Metro 2033. Di tahun 2010, game ini sudah support DirectX 11 dan punya grafis yang sangat-sangat berat. HD 7970 GHz Edition yang dirilis 2 tahun setelahnya pun ternyata hanya dapat rata-rata di 50-an FPS saja tanpa MSAA. It's gonna be tough in the night. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, HD 7970 GHz Edition ini kalau di zaman sekarang setara sama VGA card apa sih? Ya, HD 7970 GHz Edition ini masih dibekali oleh driver yang paling up-to-date dari AMD. Selain itu, HD 7970 GHz Edition ini dan HD 7000 series lainnya juga sudah support DirectX 12. Kita coba satu game saja, yaitu adalah Shadow of the Tomb Raider. Kita coba main di settingan tertinggi atau highest plus TAA aktif. Hasilnya, VGA card ini mendapatkan rata-rata di 36 FPS saja. Atau jika kita coba bandingkan dengan Radeon RX 580 8GB, rata-rata FPS-nya sangatlah jauh, hampir beda setengahnya. Oh ya, ini adalah konsumsi daya VGA card ini dengan asumsi prosesornya sedang idle. Oke teman-teman, demikian edisi nostalgia kita kali ini. Itulah segala kenangan kita bersama Radeon dengan arsitektur GCN pertama, yaitu HD 7970. Semoga video ini bisa sedikit mengembalikan momen nostalgia kita di zaman tahun 2012. Jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di edisi nostalgia kita yang berikutnya.